Waduh, ini arahan presiden sebenarnya apa ya? Kok penjabat gubernur Bali main copot aja dengan alasan bahwa lokasi itu akan dilewati oleh Presiden Jokowi? Katanya netral, kok tidak tahu etikanya ya? Halo guys, bersama lagi dengan saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Berita terbaru yang cukup bikin heboh adalah terjadinya pencopotan baliho dan spanduk pasangan Ganjar Mahfud di Bali. Ditambah lagi dengan berita yang kalah heboh. Di Bali, Pak Jokowi ternyata juga sempat bertemu dengan para relawannya yang merupakan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Katanya netral. Kok gini sih? Kita akan membahasnya ya, bersama dengan istilah baru yang saya temukan dari persidangan Majelis Kehormatan MK, yakni mega skandal. 2 hari lalu, Presiden Jokowi mengumpulkan 197 penjabat kepala daerah di istana. Dan beliau juga mengumpulkan ketiga capres untuk makan siang bareng, juga di istana. Dua kegiatan itu menimbulkan kecurigaan. Pengarahan macam apa yang disampaikan kepada ratusan penjabat kepala daerah itu? Kalau di media sih, katanya Presiden Jokowi meminta agar para penjabat kepala daerah itu bersikap netral dalam pemilu 2024. Tapi itu kan yang disampaikan ke awak media. Bagaimana dengan arahan-arahan di balik layar? Mana kita tahu kan? Sama saja ketika Presiden Jokowi mengumpulkan para relawan pada malam sebelum pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU. Tidak ada yang tahu pengarahan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi buat para relawan itu. Sementara dari acara makan siang bersama para capres, disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan pada mereka bahwa beliau meminta semua aparat untuk netral dalam pemilu 2024. Aparat yang dimaksud antara lain penjabat gubernur, bupati, TNI, dan Polri. Pesannya yang disampaikan lewat media seperti itu, mengklaim bakal netral. Tapi bagaimana kita, rakyat ini bisa percaya? Sehari sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, memastikan bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Nggak cocok dong dengan pesan yang disampaikan Pak Jokowi kepada tiga capres itu ya. Bahkan kalau kita melihat ke belakang lagi pada bulan Agustus, hanya beberapa bulan lalu ketika mencoba naik LRT, terekam pernyataan Presiden Jokowi bahwa beliau tidak merestui atau mendukung Gibran jadi cawapres. Alasannya karena belum banyak pengalaman. Jadi kata Pak Jokowi, cari saja yang lain yang berpengalaman. Bahkan disebut bahwa Presiden Jokowi paham dan menyerap aspirasi yang masuk bahwa pencapresan Gibran akan melukai hasil reformasi 1998 tentang semangat anti nepotisme. Itu di bulan Agustus ya, yang kemudian hanya dalam waktu 2-3 bulan kemudian berubah 180 derajat. Gimana kita bisa percaya dengan apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi sekarang? Netralitas yang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi dengan makan siang bersama tiga capres itu pun bisa lepas dari dugaan-dugaan permainan politik. Nggak sekalian ketemu sama para cawapres, termasuk Gibran. Apakah ini sekedar akal bulus buat meredam isu dinasti politik yang sangat keras menggelegar dan hebohnya sampai ke luar negeri? Seperti kata Anies kan, cek saja rekam jejaknya. Sayangnya, rekam jejak Pak Jokowi maupun Gibran sama sekali tidak mendukung adanya netralitas. Katanya nggak mau Gibran jadi cawapres. Begitu lolos di MK, jebol juga. Publik ya, dari rakyat awam sampai ke para ahli hukum, sampai ke mantan hakim MK seperti Mahfud MD, menyebut putusan MK itu nggak benar. Ada 16 guru besar hukum tata negara melaporkan pamannya Gibran di MK, Anwar Usman, atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Mereka minta pamannya Gibran atau adik ipar Pak Jokowi ini diberhentikan. Kurang jelas apa coba? Jika Pak Jokowi memang netral, Gibran gak bakalan jadi cawapres Prabowo kan?
Sesudah pengumpulan dan pengarahan kepada para penjabat kepala daerah dan makan siang bersama para capres, kejadian di lapangan malah makin buruk. Muncul berita bahwa baliho dan spanduk pasangan Ganjar Mahfud serta bendera PDIP di sebuah daerah di Gianyar, Bali, dicopoti oleh petugas Satpol PP. Di berita disebut bahwa pencopotan itu atas perintah penjabat Gubernur Bali. Ini penjabat gubernur ya, bukan mantan gubernur Bali Wayan Koster yang kader PDIP itu yang sudah habis masa jabatannya. Artinya, penjabat gubernur Bali ini termasuk dalam 197 penjabat kepala daerah yang dikumpulkan Presiden Jokowi di istana 2 hari lalu. Nah, pencopotan baliho, spanduk, dan bendera ini ternyata tanpa koordinasi dengan pihak PDIP. Waduh, ini arahan presiden sebenarnya apa ya? Kok penjabat gubernur Bali main copot aja dengan alasan bahwa lokasi itu akan dilewati oleh Presiden Jokowi? Katanya netral, kok tidak tahu etikanya ya? Sementara beberapa hari sebelumnya, ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat, baliho Prabowo Gibran malah makin banyak bertebaran. Saya sudah mencari-cari berita adanya pencopotan baliho Prabowo Gibran di Sumbar. Nggak ketemu. Sepertinya memang tidak ada insiden pencopotan ya. Beda di Sumbar, beda di Bali. Ini hanya beda sekitar 6 hari dari insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali. Nah, netralitas macam apa ini? Fakta di lapangan bahkan makin memburuk. Dengan munculnya berita bahwa di Bali, Presiden Jokowi ternyata juga bertemu dengan para relawan Jokowi. Biasanya dulu Pak Jokowi kalau ketemu relawan itu di hari libur ya, Sabtu Minggu. Tapi kok sekarang di hari kerja ya? Di dalam berita, menurut relawan yang bertemu dengan Pak Jokowi itu memberikan pesan bahwa politik jangan dibuat rumit dan saling bertentangan dengan mengambil contoh inisiatif makan siang presiden bersama 3 capres di istana. Duh, Pak Jokowi kok kayak membujuk publik pakai permen? Wong para relawan Jokowi yang ditemui oleh presiden itu jelas-jelas menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo Gibran. Lalu makan siang bersama 3 capres itu tidak bakal menghapus bahwa di MK ada dugaan cawe-cawe seorang paman yang akhirnya bisa meloloskan keponakannya agar bisa jadi cawapres. Berdasarkan laporan investigasi sebuah media, pamannya Gibran, Hakim MK Anwar Usman, diduga melakukan lobi-lobi secara aktif pada para hakim lainnya untuk meloloskan gugatan nomor 90 yang akhirnya memungkinkan Gibran bisa jadi cawapres. Hal ini masuk sebagai salah satu bukti laporan pelanggaran etik yang diajukan oleh 16 guru besar hukum tata negara tadi itu ya. Pelanggaran sebesar ini, semasif ini, atau kalau saya boleh meminjam istilah yang digunakan oleh Denny Indrayana dalam sidang Majelis Kehormatan MK, Denny menyebut bahwa lolosnya gugatan nomor 90 merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, sehingga layak ditafsirkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Ya memang sebesar itu ya skandal ini, melibatkan 3 elemen tertinggi, yakni Ketua MK, keluarga Presiden RI, dan Kepresidenan RI sebagai sebuah lembaga. Maka saya kira wajar ya jika Denny menyebutnya sebagai mega skandal. Kalau awalnya saja cawe-cawe itu terasa begitu masif, bagaimana nanti ketika Pilpres diselenggarakan? Siapa yang bisa menjamin bahwa pemilu bakal terselenggara berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil? Kalau nanti ada sengketa sedikit saja dan dibawa ke MK, siapa yang bisa menjamin bahwa penyelesaian sengketa itu akan berlangsung secara adil? Lah yang memutus perkara itu kan orangnya ya itu-itu juga. Dari rekam jejak Prabowo, kita tahu bahwa Prabowo ini kan selalu menggugat hasil Pilpres ke MK, baik tahun 2014 maupun tahun 2019. Apakah Prabowo sekarang sudah pede ikut Pilpres 2024? Karena sudah sangat yakin pasti menang, karena sekarang pasangannya adalah anak presiden. Jadi kalaupun tidak menang di Pilpresnya dan harus menggugat lagi ke MK, tapi kali ini Prabowo yakin pasti lolos di MK.
Karena di MK ada sang paman. Begitukah? Silakan teman-teman pikirkan ya, apakah ini semua memang sudah cocok untuk disebut sebagai sebuah mega skandal. Begitulah cawe-cawe. Kura-kura memang juara.